Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rembang. Di sini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu terdiri dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah sebagai berikut. Modul 1.1 diantaranya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Dan modul 1.4 adalah budaya positif. Modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik haruslah menerapkan engarso sung tulodo, engarso mangunkarso, dan tutwuri handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, artinya berakar pada budaya bangsa yang bersinambungan. Konvergen artinya pendidikan haruslah memanusiakan manusia. Konsentris artinya pendidikan harus menghargai keberagaman. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak diantaranya yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat menjadi cuk bagi guru lain, sedangkan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan bagja. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Di sini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan bagja. Berdasarkan penerapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai untuk mewujudkan manusia yang merdeka.
Refleksi pemahaman budaya positif. Setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya dapat memahami bahwa yang pertama, perilaku murid didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, disiplin positif harus ditegakkan dengan cara menumbuhkan motivasi internal atau dari dalam diri. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan tidak akan memberi efek jangka panjang dalam menumbuhkan nilai budaya positif. Yang keempat, guru bisa mengambil posisi manajer dalam menangani perilaku murid dengan menerapkan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep ini yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Budaya positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Posisi kontrol guru yaitu pemberian hukuman membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Keyakinan kelas bisa membuat siswa lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya yakin bahwa setiap anak adalah unik dengan berbagai keyakinan ya. Setiap tindakan anak memiliki alasan. Kita sebagai guru harus bisa dan mampu memposisikan diri sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Setiap kesalahan perlu penanganan yang tepat dan setiap tindakan adalah pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya lebih bisa mengontrol emosi saya dan saya juga mampu memposisikan diri saya. Saya akan mendorong mereka untuk bisa mengubah perilaku mereka menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Suatu ketika ada seorang anak yang berbuat kesalahan. Dia ingin menceritakan tentang alasan ia melakukan kesalahan. Maka saat diberi kesempatan kepadanya untuk menceritakan kejadiannya, kemudian saya bertanya, "Mengapa kamu melakukannya? Apa alasanmu?" Setelah saya mendengar ceritanya, barulah saya ambil tindakan. Saya memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dan sebagai seorang teman yang mau mendengarkan alasan murid melakukan kesalahan. Barulah saya ambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang sekali dan tertantang untuk memberikan pengalaman yang saya alami kepada rekan sejawat, agar ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan, agar kita tidak selalu memberikan hukuman, karena tidak semua kesalahan harus dihukum. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, atau manajer, memberikan kesempatan berbicara kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan keyakinan kelas. Menurut Anda,
terkait penerapan konsep-konsep tersebut. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas yang kami miliki adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan pihak pada murid. Hal-hal yang perlu diperbaiki yaitu sebagai seorang guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai teman, pemantau, atau manajer, bukan sebagai penghukum dan pemberi kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu memposisikan diri saya sebagai penentu pembelajaran. Akan tetapi dengan cara tersebut, saya merasa kurang dihargai anak. Anak cenderung takut kepada saya karena saya dianggap sebagai penentu keinginan ketercapaian pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya merasa lebih dihargai oleh siswa dan siswa juga senang karena mereka sudah tidak takut lagi kepada saya dan mereka bebas memilih dan menentukan dan juga untuk memposisikan diri sebagai seorang murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah mempelajari modul ini. Saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi, tapi tidak menggunakan tahapan yang utuh. Karena dulu saya belum kenal dan belum tahu tentang tahapan segitiga restitusi. Biasanya saya meminta murid untuk mengakui kesalahannya. Saya akan meminta murid untuk mencari solusinya dan memperbaiki perilakunya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adalah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antara semua warga sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan sangat diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan.